Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang disusun oleh Anis Fitria Juliani, SD Endriati, Kahtan Risa Palevi, Khalza Aris Raihan, Reka Kikit Rahayu, dan Soimatul Inayah. Di sini kami akan menjelaskan tentang obat kemoterapi infeksi parasit. Yang pertama, pengertian kemoterapi. Kemoterapi tidak hanya pada pengobatan kanker, namun merupakan senyawa kimia yang toksik terhadap mikroba maupun parasit tubuh, yaitu virus, bakteri, protozoa, fungi, cacing, dan juga sel kanker. Kemoterapi kanker, kemoterapeutik didefinisikan sebagai obat kimiawi yang digunakan untuk memberantas penyakit infeksi akibat mikroorganisme, bakteri, fungi, virus, dan protozoa, Plasmodium, Trichomonas, dan lain-lain, juga terhadap infeksi oleh cacing. Obat-obat tersebut berkhasiat memusnahkan parasit tanpa merusak jaringan tuan rumah toksisitas selektif. Selanjutnya, pengertian infeksi. Infeksi adalah terdapatnya mikroba hidup dalam jaringan host hidup. Penyakit infeksi adalah terdapatnya penyakit dalam host hidup akibat infeksi. Infeksi merupakan akibat dan interaksi antar mikroorganisme yang relatif sangat virulen dan host normal yang utuh, atau antara mikroba yang relatif kurang virulen dan host dengan beberapa tingkat gangguan, baik sementara maupun permanen. Dan mekanisme pertahanan host infeksi dapat terjadi bila satu atau lebih mekanisme pertahanan gagal, atau bahkan pada mekanisme pertahanan yang berfungsi secara normal pada tiap lingkungan mikroorganisme harus melekat pada permukaan epitel agar infeksi terjadi, kecuali pada kulit di mana hanya es aureus dan jamur tertentu tanpa melekat pada permukaan epitel sebagai langkah awal penting pada infeksi. Slide selanjutnya, mekanisme kerja kemoterapeutik. Penghambatan sintesa dinding sel apabila sintesisnya terganggu sehingga dinding menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan osmosis darah plasma akibat pecah. Gangguan sintesis dinding sel memungkinkan pembentukan protoplas bakteri yang belum dengan organisme garam positif atau chloroplas bakteri yang bulat dari garam negatif yang dibatasi oleh membran sitoplasma yang rapuh. Yang kedua, penghambatan membran sel. Semua sel hidup diliputi oleh membran sitoplasma yang bertindak sebagai sawar pembelit yang selektif melakukan transport aktif dan mengontrol komposisi dalam sel. Yang ketiga, penghambatan sintesis protein dalam sintesis mikroba normal pesan mRNA secara bersama dibaca oleh beberapa ribosom yang memanjang sebagai pita mRNA. Pita ini dinamakan pilosom. Bakteri mempunyai ribosom 70S, sedangkan sel mamalia mempunyai ribosom 80S. Subunit masing-masing tipe ribosom, komposisi kimiawinya, dan spesifitas fungsionalnya cukup berbeda untuk menerangkan kenapa antimikroba dapat menghambat sintesis protein. Selanjutnya, penggolongan kemoterapeutik. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati jenis infeksi akibat kuman, juga untuk prevensi infeksi, misalnya pada pembedahan besar. Secara profilaksis juga diberikan pada pasien yang dengan sendi dan klep jantung buatan, juga sebelum cabut gigi. Adapun kelompok antibiotik yang yaitu penisilin, staphylococcus, tetracycline, amigdaloxida, microlida, dan inclocin polida, serta kelompok sisa. Yang kedua ada antimikotika. Antimikotika adalah obat-obat yang berdaya menghentikan pertumbuhan atau mematikan jamur yang menghinggapi manusia.
Yang ketiga ada Viruktaktika. Virus adalah jasad biologis, bukan hewan, bukan tanaman, tanpa struktur sel dan tidak dapat berdaya untuk hidup dan memperbanyak diri secara mandiri. Yang keempat ada Sulfonomidae dan Quinolone. Sulfonomidae dan Quinolone adalah kelompok obat penting pada penanganan infeksi saluran kemih. Slide selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan homeoterapeutik. Pada infeksi berat selalu dilakukan pembagian dalam cairan tubuh untuk mendeteksi kuman pembangkit infeksi dan menentukan obat yang paling aktif terhadapnya. Tetapi dalam praktek sehari-hari, karena pertimbangan praktis, dokter memilih obat atas dasar jenis dan beratnya infeksi serta pengalamannya. Diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Zat bakterisid lebih diutamakan daripada zat bakteriostatis, terutama bila daya tahan pasien sudah berkurang, seperti penderita penyakit darah. Selanjutnya, zat dan daya teoritis baik dalam keadaan organ atau cairan Carbaperos penalis lebih disukai agar lebih mudah meresap ke lokasi infeksi. Selanjutnya, zat dengan perentakaran 1 atau 2 kali sehari lebih disukai daripada obat yang harus ditakar 3 atau 4 kali. Zat dengan peningkatan protein rendah diutamakan karena hanya obat bebas dapat mendifusi ke tempat infeksi. Selanjutnya, kombinasi homeoterapeutik. Pada umumnya, penggunaan kombinasi dari 2 atau lebih antibiotika tidak dianjurkan. Lebih pula kombinasi dengan dosis tetap. Terapi terarah mungkin lebih rasional, misalnya bakterisid untuk gangguan tertentu. Tetapi beberapa kombinasi dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, pada infeksi campuran, misalnya kombinasi obat anti kuman dan anti fungi. Yang kedua, untuk mengatasi resistensi, misalnya amoxicillin ditambah asam clavulanat yang mengaktifir enzim penisilinase. Yang ketiga, untuk menghambat resistensi khususnya pada infeksi menahun seperti tuberkulos, rimpecin plus INH plus pirzinemida. Yang keempat, mengurangi toksisitas, misalnya trisulfa dan siktosidika, karena dosis masing-masing komponen dapat dikurangi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.